loyal ya tentang kamu harus udah berapa lama gitu di sebuah perusahaan gitu. Belum tentu kayak gitu Belum juga tentu. ya. Ada dua hal jawaban terhadap itu. Ada ya leader-leader yang atau top level gitu yang mencoba menguji orang-orang terbaiknya melalui itu. Oh, bocoran ya ini. Iya dong. Ini jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menilai bahwa wah Ki pelit nih dan segala macam. Orang untuk naik ke level berikutnya selalu dikasih sebuah ujian. Entah dia nanti ujian kekecewaan itu penting untuk membangun mentality. Sulit hari ini ada one man show yang tidak tergantikan. Sulit. Satu-satunya aset terbaik yang harus kumiliki adalah orang-orangku. Gimana sih caranya biar si talent ini atau karyawan ini tuh tetap bisa perform dengan baik gitu? Ada beberapa hal, lo harus dekat sama apa yang diinginkan perusahaan. Karena kalau kita nggak deket atau nggak ngerti betul apa yang perusahaan inginkan, kita tuh nggak kayak mengerjakan sesuatu hal ya yang gitu-gitu aja. Kalau ada teman-teman punya leaders, kerjanya keliling kota, keliling luar negeri aja main, tapi kalau sudah akhir bulan mereka ada pusing untuk bayar orang, berarti nggak begitu bagus perusahaannya di dalam. Karena uangnya untuk foya-foya. Kenapa kita sebagai karyawan disuruh loyal tapi dari perusahaan bisa nge-PHK kita kapan aja gitu? Dan indikator-indikator orang yang stay lama itu bukan dinilai pendekatan dari kemampuan hard skillnya murni. Kenapa dia bisa berstatement begitu setelah di breakdown? Karena dia berada di zona nyaman dan takut ketika zona baru itu, eksplorasi baru itu mengusik kenyamanannya dia. Akhirnya apa yang dikeluarkan sama dia? Halo Sobat Office, kembali lagi dengan saya Salsa dan Mas Bian dong. Oke. Kenapa ceria banget hari ini? Iya dong, harus ceria dong tiap hari. Ini model-model ini nih apa? Contoh-contoh orang loyal kayaknya dia nih. Kan sekarang tuh namanya loyalitas atau kesetiaan gitu mahal ya harganya ya. Ya entah itu ke relationship mungkin atau mungkin ke profesional gitu ya. Mahal gak sih? Kalau menurut dirimu gimana Mas? Emang kamu loyal sama siapa? Dalam hal apa dulu nih? Ya kita kan nggak bahas pacarmu lah. Emang punya? Enggak sih. Nah ini ya teman-teman, dia belum punya pacar. Ya ampun, tapi ada kisah lucu di balik loyalitas relationship. Karena aku gak ngerti ya kayak Gen Z sekarang tuh banyak problem relationshipnya. Salah satunya adalah terkait loyalitas itu juga gitu. Maksudmu loyalitasnya jadi masalah, jadi momok atau hal yang lain gitu loh? Jadi isu kayak sekarang tuh namanya kesetiaan tuh kayak susah untuk didapatkan. Makanya saya akhirnya udahlah jomblo aja gitu. Karena susah mendapatkan yang loyal itu ternyata. Maksudnya laki-laki suruh loyal sama kamu gitu? Yang ada perempuan tuh kan berharap kan laki-laki royal. Bener, royal dan loyal sih. Kalau royal doang tapi nggak loyal sama aja sih. Sorry ya teman-teman ya, sebenarnya kita sedang bahas perusahaan. Oh iya, malah curhat ya, maaf. Kita tuh bahas perusahaan, tapi analoginya laki-laki. Karena Salsa masih jauh belum sampai hari ini. Ya begitulah teman-teman. Nah kalau kamu mau kerja, mau stay lama di situ maksudnya kalau loyal? Kalau loyal iya, kayak selama perusahaannya bisa bikin aku berkembang, terus culture-nya asik dan seru ya, kenapa enggak untuk loyal? Tapi agak seru ya, kadang-kadang dibilangnya harus loyal nih bantu, tapi pas gila ada sesuatu hal di layoff ya. Itu dia. Kalian bertanya-tanya kan pasti, kenapa kita sebagai karyawan disuruh loyal tapi dari perusahaan bisa nge-PHK kita kapan aja gitu. Ada lagi yang seru. Apa? Ini ya undercover Ki. Ada yang seru lagi. Apa katanya mereka? Kita itu keluarga. Oh itu dia. Kita itu bener. saudara, kita itu keluarga gitu kan. Giliran ada sesuatu hal, keluarganya dibuang. Gitu. Bener, katanya keluarga, tapi kalau misalkan lembur dapatnya 2M, makasih Mbak. Gitu. Ada itu, sering terjadi itu. Ya ampun. Tapi kalau misalkan terkait loyalitas nih Mas, dirimu kan founder nih. Menurutmu karyawan yang loyal itu yang seperti apa sih sebenarnya? Atau yang sudah berapa lama yang bisa dicap sebagai karyawan loyal? Sebenarnya aku nggak jarang menggunakan kata-kata loyal sebenarnya. Oke. Karena bisnis itu kan terus berputar ya, bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau ditanyain loyal itu definisinya aku agak sulit mendeskripsikannya ya. Oke. Jadi yang gue lihat itu adalah
sebuah mungkin kita katakan loyal tadi, itu adalah bagian dari take and give-nya yang seimbang. Jadi antara perusahaan mengasih benefit ke karyawannya, begitu juga karyawannya ngasih benefit ke perusahaannya. Ketika benefit itu dirasa tidak sesuai, baik itu dari perusahaan maupun dari karyawannya, di momen itulah perceraian akan terjadi. Perceraian gitu. Ya, kenapa kamu bilang tadi layoff tadi kan? Nah, kalau aku nggak menggunakan pendekatan loyal, kamu harus stay di sini selama-lamanya, bantuin aku, tolongin aku, kita kan keluarga. Oke. Itu kan doktrin lama sebenarnya. Dan yang tidak di-accept sama anak-anak hari ini kan doktrin itu kan. Karena ya kalau misalkan di gambaran aku ya sebenarnya loyal ya tentang kamu harus udah berapa lama gitu di sebuah perusahaan gitu. Belum tentu kayak gitu Belum juga tentu. ya. Ada dua hal jawaban terhadap itu. Satu, kenapa dia stay lama? Karena dia tidak punya pilihan sama sekali untuk berada di perusahaan orang lain di luar sana. Karena kemampuan dia hanya satu-satunya yang mengapresiasi kemampuan dia dari perusahaan dia tempat bekerja sekarang. Oke. Dan itu yang paling banyak terjadi di loyalitas. Yang kedua, dia belum dia menerima sesuatu hal yang bagus di perusahaan itu, yang sesuai dengan visi hidupnya terutama, dan dia merasa safe di situ dan yaudahlah go ahead aja, aku akan terus berinvestasi, maksudnya investasi dia terhadap perusahaan di situ selama-lamanya. Walaupun ya kita tahu pilihan itu nggak mudah buat sebagian orang, karena ada orang berambisi untuk mendapatkan income ekonomi yang sebesar-besarnya, ada yang merasa aku udah tercukupin. Nah, aku kasih tahu satu. Aku kemarin sempat nanyain salah satu orangku gitu ya. Kebetulan orang itu sempat kerja hampir 10 tahun kalau nggak salah di salah satu sister company kita. Kemudian dia keluar resign untuk melakukan bisnis usaha. Oke, 10 tahun. Ya, Oh wow, oke. Terus setelah bisnis, ya namanya juga bisnis ya, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan kebetulan dia salah satu yang gagal. Nah, akhirnya untuk balik lagi ke sister company ini yang di provinsi yang berbeda ini, dia agak sungkan. Dia akhirnya meminta di tempatku lah gitu kan. Nah, aku tahu dia historical dia dan segala macam. Masuk ke tempatku, as a kompensasi itu tidak sama persis seperti sebelumnya dia terakhir. Kenapa? Karena dia seperti seolah-olah tereset dari awal. Iya betul. Dengan problem, walaupun tidak jauh banget ya. Dia kerjalah biasa. Aku harus memastikan dulu karena nggak pernah kerja bareng. Setelah sekian lama baru sadar bahwa ternyata, akhirnya aku tanya. Sekarang udah oke sih, udah well gitu ya kompensasi. Aku tanyalah dia, kenapa masih pengen stay di sini? Orang ini kebetulan sedang hijrah. Oke, baik. Jadi dia sedang menjalani kehidupannya itu menekankan posisi agama sebagai pondasi hidupnya. Oke, cakep ya orang ini. Tapi ya benar sih, ini orang ini kita sudah manggil sebagai ustadz gitu. Kerjalah dia, jalan dan dia bilang, aku di sini akan stay, bisa jadi berinvestasi lama karena kerja dan ibadahku terpenuhin. Oke. Dua-duanya. Kan ada tuh ya perusahaan-perusahaan tertentu, mungkin kalau perusahaannya yang foundernya muslim gitu ya. Harusnya mereka bisa berdamai dengan waktu untuk orang melakukan sholat ibadah, kajian dan segala macam. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu kan memang bukan di sana ya. Jadi sehingga ya kita sebagai pekerja yang muslim misalnya harus membiasakan diri. Nah, dia menemukan itu di tempat kita. Sehingga ya aspek loyalitas itu jadi tinggi. Karena kerja bukan semata-mata nyari duit buat dia, tapi ibadah yang dilakukan hari ini buat dia itu dianggap sudah sangat-sangat mencukupin ekspektasinya dia. Oke, ya memang kadang goals setiap orang memang beda-beda Ya, itu dia. ya, benar. Tapi aku jadi tertarik tadi terkait kompensasi gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan di luar sana ya, bahkan perusahaan-perusahaanku dulu sebelum ini itu menerapkan kayak talent itu maksimal kayak cuma bisa 4 atau sampai 5 tahun. Terus biasanya habis itu diputus kontraknya biar kompensasinya nggak gede. Oke. Gitu. Banyak perusahaan yang kayak gitu, Mas. Ya, aku tahu juga, tahu. Memang ada yang begitu. Karena ingat yang tadi bilang dari awal, perusahaan itu terus sepertinya bertumbuh. Tapi kebanyakan orang itu kadang-kadang ya akan berhenti sekian tahun kemudian. Tidak mau improve lagi, tidak mau belajar. Dan dia merasa di zona nyaman, senioritas dan segala macam. Sehingga apalagi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan sampai 5 tahun kontrak. Jadi kalau teman-teman kerja sekarang, perusahaan itu bisa nge-layoff atau bukan nge-layoff ya, men-set up kontrak itu sangat fleksibel hari ini.
Oke. sangat fleksibel. Dan itu justru menjadi nilai plus bagi perusahaan ya? Ya sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu dua sisi ya. Pro kontra sih memang itu dua hal. Ya ada yang pro terhadap perusahaan, ada yang juga pro terhadap karyawan juga. Betul. Nah, ya nggak usah dibahas di sini ya. Oh ya, baiklah. Nah kamu loyal yang di sisi yang mana? Kalau kamu mau loyal di perusahaan, loyalmu mau yang gimana? Ya harapannya sih kalau dari aku bisa memberikan apa ya, semua usaha ya, enggak semua usaha juga. Apa usaha terbaikku untuk perusahaan gitu. Bisa berkarya juga di perusahaan tersebut gitu. Jadi aku bisa, ya mungkin kalau misalkan amit-amitnya nih ternyata pengen pindah kerja, aku udah punya portofolio yang oke gitu. Iya sih. Tapi memang fase kebosanan itu, kalau yang gua amatin ya, karena aku udah berbisnis di belasan tahun, di atas 3 tahun. Oke. Jadi 3 tahun ke atas itu mulai fase kebosanan buat orang yang belum menemukan pemantik untuk dia terus berimprove. Oke. Dia kalau enggak dia akan stay di situ terus dia, zona nyaman tadi. Nah, itulah perusahaan kadang-kadang agak ya kecewa mungkin ya ngelihat karyawan dia bukan dibilang jelek sebenarnya. Tapi perusahaan itu kan ada nahkodanya gitu ya. Dan dia pengen mengarungin samudera yang luas. Tapi yang dayung ini pengennya speednya itu cuman 2 knot doang gitu. Padahal ini mau arungin samudera nih, lu harus tambahin speednya. Iya. Bukan berarti dia nggak bisa ngayuh gitu loh. Kemarin waktu masih dari sungai, keluar dari sungai gitu ya, baru masuk laut itu masih aman. Tapi ketika dia udah masuk ke alam samudera besar itu, lo nggak bisa lagi dengan cara yang sama. Oke. Disitulah kadang-kadang perusahaan mau nggak mau terpaksa memilih pendekatan yang tadi. Itu yang dilakukan. Gimana ya? Kalau misalkan jarak 3 tahun kan jelas dari sisi besar perusahaannya juga udah berbeda ya. Iya dong pasti. Dari awal dia masuk sampai akhirnya 3 tahun. Tapi gimana sih caranya biar si talent ini atau karyawan ini tuh tetap bisa perform dengan baik gitu. Setelah melewati fase ini ya, 3 tahun ini kan masa-masa krusial nih. Ada beberapa hal. Lo harus dekat sama apa yang diinginkan perusahaan. Karena kalau kita nggak deket atau nggak ngerti betul apa yang perusahaan inginkan, kita tuh nggak kayak mengerjakan sesuatu hal ya yang gitu-gitu aja. Jadi gimana ya? Kadang ada sempat berstatement begini, oh perusahaan itu sudah seperti nggak punya arah kata dia. Itu orangku yang ngomongin itu. Nah, kenapa dia bisa berstatement begitu setelah di breakdown? Karena dia berada di zona nyaman dan takut ketika zona baru itu, eksplorasi baru itu mengusik kenyamanannya dia. Akhirnya apa yang dikeluarkan sama dia? Paham maksudnya kan? Iya. Itu yang terjadi kadang kebanyakan. Nah ini kalau sampai di level nggak enak, dia akan membangun berita-berita di bawah, apalagi leader misalnya gitu ya. Membangun sebuah narasi bahwa perusahaan ini tidak searah lagi dengan yang sebelumnya dan segala macam. Dampaknya mempengaruhi ya energi orang-orang yang ada di dalam. Nah, padahal sebenarnya bisnis itu harus terus jalan, terus bertumbuh. Ada kalanya kita harus shutdown bisnisnya, ada kalanya kita harus improve, menambahkan value baru, ada kalanya kita diversifikasi. Di saatnya kita memang udah, ini produk ini memang sudah waktunya nggak oke gitu ya. Sudah waktunya harus kita tutup gitu kan. Kita harus mempindah ke produk yang benar-benar beda baru. Apa problemnya ketika dilakukan itu? Orang-orang yang loyal tadi, yang masih nyaman, aman, stay di satu proses bisnis itu gitu loh. Ketika dia diajakin ke sebelah, wah sudah. Nah inilah jadi masalah di kita biasanya. Oke, dan dirimu juga mengalami hal itu juga? Iyalah, nggak ada yang sempurna Salsa. Aku pun juga manusia biasa. Oke, nah kalau POV ku ya sebagai karyawan terkait loyalitas ini, ada beberapa case sebelum di perusahaan ini tentunya itu kayak aku merasa aku udah rela nih lembur gitu. Aku udah rela banget weekend pun aku masih mengerjakan, tapi secara benefit dari perusahaan kok begini gitu. Nah sebetulnya kalau dari sisi founder nih, dirimu apakah pernah merasakan karyawan mengeluh gitu? Kalau itu Terkait case yang sama ya tentunya. Kalau itu kebetulan aku enggak. Karena aku pernah, bukan pernah, aku 10 tahun jadi karyawan.
Ya pasti secara pengalaman ya sudah merasakan juga. Ya, aku posisi tahu sebagai bahwa kita. aku sangat paham betul apa yang dirasakan orang-orang, walaupun tidak 100% ya. Aku sih berharap itu gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti kamu alami itu tidak terjadi karena clean gitu ya. Mana hak, mana kewajiban, mana tanggung jawab itu di declare secara clear. Dan tidak juga mengatakan bahwa ini pemborosan atau apa, bukan. Tapi aku boleh menjawab mungkin berandai aku ada di posisi atasanmu waktu itu gitu ya. Orang untuk naik ke level berikutnya selalu dikasih sebuah ujian. Oke. Entah dia nanti ujian kekecewaan itu penting untuk membangun mentality. Apakah dia memang selalu harus melakukan sesuatu hal mendapatkan benefit, atau dia ikhlas melakukan itu dengan senang hati karena pengen membantu perusahaan itu bertumbuh dan berkembang, membagikan banyak orang, nggak cuma atasannya ya, tapi ikut terlibat menghidupin seluruh orang yang ada di dalam. Nah, kadang ada ya leader-leader yang atau top level gitu yang mencoba menguji orang-orang terbaiknya melalui itu. Oh, bocoran ya ini? Iya dong. Ini jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menilai bahwa wah Ki pelit nih dan segala macam. Komparasinya gampang. Kalau pribadinya dia itu bagus gitu ya. Pribadi orang tersebut bagus. Ini tidak 100% menjamin ya. Bisa jadi itu adalah bagian dari ujian. Oke. Kecuali memang dia cowaan, benar gitu ya. Agak-agak lain lah gitu. Wah ini memang jolim gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata orang ini pribadinya bagus, bisa juga lupa ada segala macam ya. Tapi dia juga bisa terlihat menguji orangnya. Karena kalau dia mau punya orang yang dekat sama dia, orang yang mau diangkat sama dia pasti akan mencari orang-orang yang levelnya fighter. Pasti. Oke. Jadi itu kayak challenge pertamanya nih gitu. Apakah lulus atau tidak gitu. Iya dong. Nah, sebenarnya aku juga punya pendekatan itu aku lakukan. Tapi tidak ke semua orang ya. Jadi aku sudah mengukurnya duluan. Dan apa apresiasi terhadap mereka? Kamu bisa membayangkan sekarang? Apa tuh? Aku kasih share di sister company. Gokil. Dan memang mereka tidak pernah menunjukkan hal-hal yang seperti yang kamu rasakan itu. Oke, baik. Tapi balik ya itu nggak sesederhana itu ya. Karena kapasitasnya harus mumpuni. Betul. Kalau gitu-gitulah. Secara kemampuannya memang oke. Jadi ya ganjaran apresiasinya bukan lagi semata cuma remunerasi, tapi udah aku kasih saham di perusahaanku yang baru yang lagi kita setup dan dia jadi pemimpin di situ. Oh my god, keren. Nah, teman-teman jangan terlalu cepat-cepat buru-buru ya melihat sebuah dinamika di perusahaan. Bisa jadi itu bagian dari door prize. Asik. Barangkali ada lucky draw-nya ya di situ ya. Iya dong. Oke, baiklah. Nah, kalau misalkan nih ngomongin loyalitas ya dengan isu-isu Gen Z saat ini, gimana nih menurut pandanganmu Mas? Kan Gen Z masih cukup sering ya berpindah-pindah tempat kerja gitu. Nah, apakah mereka termasuk kategori yang tidak loyal atau sebenarnya ya udah gitu? Enggak, kalau loyal apa enggak itu kan perusahaan tuh harus siap. Aku ngomong perusahaan dulu ya, harus siap karena memang perusahaan pasti akan PT itu akan sama selama dia masih hidup ya, akan itu terus ada. Pemimpin orang ataupun siapapun yang menjalankan di dalam itu pasti akan berganti-ganti. Jadi yang paling kritikal adalah mau itu orang loyal atau tidak, selama bisnis proses itu masih sesuai iramanya jalan, sebenarnya perusahaan itu nggak peduli. Sebenarnya Salsa loyal gitu ya misalnya, tapi Salsa kan bisa digantikan sama orang lain. Benar. Sulit hari ini ada one man show yang tidak tergantikan. Sulit. Ada nggak? Mungkin di beberapa industri atau sektor ada, tapi sangat sulit. Mesti ada yang digantikan. Dan top level tuh udah cerdas, udah mikir dari awal. Oke. Dan dia selalu men-setup N+1, N+2. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang kesayangan dia, orang yang well banget, kerjanya bagus sekali gitu. Sebagai kunci seperti seolah-olah gitu, sebenarnya orang lain udah siap menggantikan posisi dia. Baik itu dari dalam maupun dari luar. Iya. Jadi sebenarnya bukan sebuah kebanggaan juga loyalitas itu. Oke. Nah sekarang aku tanya balik, itu terus Genji mondar-mandir aja kemana-mana? Ya memang, ya tadi aku bilang hak dan kewajiban. Perusahaan membayar atas jasanya, ya teman-teman yang kerja ya punya kewajiban untuk menjalankan apa yang ada di perusahaan. Kamu mau bicara mau pro loyal apa tidak gitu ya? Yes, betul. Aku lebih pro loyal
produktif loyal. Jadi kalau loyal aja tanpa batas apalagi itu aku nggak begitu suka juga. Ya tetap diimbangi dengan produktivitasnya Iya. mereka juga ya. Dan aku sangat happy dan akan mau sangat banget mengapresiasi mereka ketika loyalnya memang benar-benar produktif. Oke, I see. Nah, kalau terkait PHK-nya ini, karena aku punya pengalaman waktu itu karena masih zaman COVID, akhir-akhir COVID, sempat kena PHK juga Mas. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah aku tidak di PHK, malah aku jatuhnya disuruh resign gitu. Oh iya. Jadi kayak ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Nah, menurutmu nih dari sudut pandangmu, PHK yang benar itu seperti apa dan kriteria karyawan yang pada akhirnya ter-PHK itu yang gimana? Di industri apa kemarin terakhir? Skincare. Oh skincare. Bukannya skincare oke ya waktu itu ya? Nah, perusahaanku salah satu yang tidak oke pada akhirnya. Ada beberapa hal gini ya loh. Aku sebenarnya harus berada di dua kaki nih statement ini. Kenapa kadang perusahaan juga harus melakukan cara untuk mereka tetap bertahan hidup. Mem-PHK 1 orang, 2 orang, 3 orang itu untuk menyelamatkan lebih banyak orang di belakangnya. Jadi kamu bagian dari korban untuk menyelamatkan orang lain tuh. Itu satu. Yang kedua, kenapa disuruh resign? Itu kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan sebuah momen yang tidak bagus seperti kemarin COVID untuk mengurangi tenaga kerja dan segala macam. Cara disuruh resign itu biar dia tidak membayar uang kompensasi yang mereka sudah ada di peraturan perusahaan. Karena kalau memecat itu kan harus ada membayar kompensasi dan segala macam. Tapi resign lo ya udah just leave aja gitu loh. Itu yang dipakai. Setuju apa enggak setuju gitu ya. Kalau misalnya kita bicara ideal, hari ini kan banyak industri itu kita kan 90% lebih 98% lebih itu kan UKM dominan. Dan mayoritas teman di UKM itu atau perusahaan-perusahaan yang di bawah 50 miliar setahun itu kan standarisasi dan segala macam masih belum oke gitu loh, masih kebanyakan. Sehingga apa yang dilakukan mereka ketika misalnya ngomongin pendanaan atau financial planning terhadap perusahaan itu nggak begitu kuat gitu ya secara fundamentalnya. Ketika perusahaan tanyain, kamu punya cash? Punya cadangan kas nggak? Ada nggak? Punya. Jual hari untuk buat besok. Tiap tanggal akhir bulan pusing mikirin bayar karyawan. Berarti tandanya perusahaan dia sedang tidak baik-baik saja. Idealnya perusahaan yang oke itu mereka sudah punya cadangan gitu loh. Sehingga kejadian ada cash COVID, ada orang harus di layoff, mereka fine-fine aja. Oke. Jadi kalau makanya bilang dari awal, kalau ada teman-teman punya leaders, kerjanya keliling kota, keliling luar negeri aja main, tapi kalau sudah akhir bulan mereka ada pusing untuk bayar orang, berarti nggak begitu bagus perusahaannya di dalam. Karena uangnya untuk foya-foya. Oke, baiklah kalau begitu. Kamu waktu setelah di layoff, terus responmu gimana? Disuruh resign? Awalnya kaget karena itu kan mendadak kan. Jadi kayak aku tuh dikabarin Hamin berapa ya? Hamin 3 apa ya? Nggak nyampe seminggu Mas. Terus ya udah diinformasikan kalau misalkan memang waktu itu tuh isunya adalah tidak lanjut kontrak sebenarnya. Tidak lanjut kontrak, terus ya tapi itu massal banyak orang gitu. Terus akhirnya ya udahlah kayak sebagai warga Jogja ya saat ini saya akhirnya menerima impandum. Itu cara aja sebenarnya, cara mereka untuk menghindarin itu sebenarnya. Ya oke lah, itu perjalananmu ya. Betul. Dinikmatin aja, disyukurin. Akhirnya sampai sini, sampai sekarang maksudnya. Betul. Masa COVID itu, bisnisku tuh juga kehilangan hampir 50% Wow. revenue. Dan kita tidak ada satupun orang yang kita lay off. Wow, kok bisa? Ya tadi karena Finansial, fundamentalnya udah ya. oke, kita punya cadangan kas segala macam. Dan selama COVID aku harus sombong ini, aku tidak pernah WFH. Kecuali kemarin di force dipaksa harus WFH oleh pemerintah, baru aku WFH. Kalau enggak aku ada di kantor stay. Mikir, kerja dan segala macam, menyiapkan planning dan segala macam. Untuk salah satu region yang ku handle gitu ya. Kehilangan revenue yang besar itu alhamdulillahnya karena tadi agak ngawur juga ya orang WFH aku nggak WFH. Teman-teman yang manajerial itu juga di kantor. Kita mikir bareng nyari solusi dan segala macam.
Kita recovery kembali itu revenue persis di bulan Oktober di tahun 2020. Oh wow, cepet banget itu hitungannya. Sama persis dengan revenue di tanggal 31 Desember 2019. Gokil, gak nyampe setahun loh itu. Dan akhirnya di masa itu juga kita nge-create produk dan sampai hari ini produk itu bagus sekali diterima pasar. Sekarang produk itu sudah berkontribusi sudah hampir 40% dari total revenue kita hari ini gitu loh. Gokil. Jadi kalau ditanyain ya pilih perusahaan yang fundamentalnya bagus lah, yang leadernya itu memang punya wawasan luas, dia bisa mampu eksplorasi, idenya banyak dan wawasannya lebih terbuka gitu ya. Sehingga ketika dia men-setup struktur industrinya dia itu sudah sangat komprehensif di dalamnya. Oke. Kalau kamu mau loyal lah di situ. Karena kamu tahu pasti jalanmu menuju kesuksesan, wah ini kayak MLM aku. Itu akan lebih terbuka gitu loh. Nah permasalahannya adalah itu kan sebenarnya ada gap ya walaupun gak nyampe setahun ya Mas. Dan itu kan adalah produk baru juga. Yang dimana masih cukup gambling kan sebenarnya ini akan running atau tidak gitu. Nah apa yang semakin memperkuat alasanmu untuk kayaknya gak usah nge-PHK deh ini. Kita tetap stay aja gitu. Aku mungkin kelihatan keras gitu ya. Tapi aspek humanisku tinggi kok. Itu dia. Jadi kalian juga harus bisa nyari founder yang aspek humanisnya juga tinggi gitu ya. Enggak lah, orang lagi sulit begitu gitu. Selama perusahaan itu masih bisa bayar orang, aku tahu kondisi itu tidak nyaman gitu loh. Dan semua nggak ada yang tahu kepastian ya fase itu kan. Bersyukur aku mengalami fase itu gitu loh. Karena nggak ada yang tahu apakah itu akan berkelanjutan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan ada yang tahu. Iya betul. Satu-satunya aset terbaik yang harus kumilikin adalah orang-orangku. Kalau lo keluarkan mereka di saat momen tersulit, lo Anda bikin blunder sebenarnya. Dan sedangkan di momen itu banyak perusahaan yang melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah rebound COVID selesai, banyak perusahaan yang mati ke bawah, banyak perusahaan baru yang muncul ke atas. Benar nggak? Benar. Itu tandanya, itulah ujian leader sesungguhnya di masa COVID. Karena mereka harus ngambil pilihan go ahead, jalan terus atau mati. Jadi itu pilihannya. Strategi bertahan yang terbaik itu adalah menyerang. Jadi bukan bertahan. Nah orang-orang yang nge-lay off di masa COVID itu adalah orang-orang yang bertahan. Sehingga kalau lu bertahan, lo sekarang tanya balik. Apalagi sistemnya belum jadi bisnisnya gitu ya. Dia harus dominasi peran orang itu sangat tinggi. Ada 10 orang, 10 orangnya dikurangi jadi 2 gitu. Apa bisa menjalankan 100% bisnis yang sama? Belum tentu. Apalagi nanti motivasinya udah berubah timnya dan segala macam. Sudah agak bertumbuh dikit dia harus lewat orang baru. Sistemnya sudah itu jadi rumit. Akhirnya shifting industri di saat pasca COVID itu menyebabkan dia akhirnya nggak relevan lagi di pasar. Iya betul. Nah, loyal lah sama perusahaan-perusahaan yang ya begitu tadi lah. Nah mungkin terakhir ya, gimana sih caranya biar kita sebagai pekerja itu merasa loyalnya itu tidak sia-sia gitu. Dan gimana caranya kita mengukur ini sebenarnya perusahaannya oke atau enggak gitu. Karena kan gimana ya, kita sebagai pekerja kadang ada yang level staff yang sebenarnya kita nggak tahu nih kondisi asli dari perusahaan ini tuh seperti apa gitu. Kita cuma ngikutin arus saja. Iya, saya muslim gitu kan. Makanya ayat pertama tuh suruh baca kan. Iqra katanya. Baca, dilihat, diterka. Apa yang terjadi hari ini teman-teman kebanyakan ngirim lamaran pekerjaan. Sangat sedikit yang memprofiling perusahaannya. Aku paham ya, paham kondisi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Kan dia harus nyebar sebanyak-banyaknya. Waktu untuk dia membaca satu-satu profil perusahaan itu juga terbatas. Iya, betul. Tapi alangkah baiknya kalian harus membaca itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika ditanya saat wawancara gitu ya, bukan terlihat orang yang tidak ingin kerja sungguh-sungguh di perusahaan itu. Efek sampingnya apa yang terjadi? Ya, sulit HR itu akan memilih dia gitu loh. Oke. Karena yang dicari itu kan orang yang akan bisa fine tuning terhadap perusahaan dia tempat dia kerja. Kecocokan itu terlihat, keseriusan itu terlihat di saat kamu melakukan rekrutmen. Kamu lagi apply lamaran itu ketika diwawancara dan kamu paham betul perusahaan itu, percayalah, itu akan jadi poin gede sekali. Oke. Ini nggak jarang dibahas sama orang-orang. Jadi poin gede sekali. Nah, ini sekalian ya biar loyalitasnya keren gitu ya. Terus yang kedua,
Diperbanyak portofolionya yang berbau social activity. Oke. Social activity, bicara ngomongin bantu orang, ngajarin orang dan segala itu diperbanyakin. Karena kalau kita hari ini head to head sama skill aja, skill only, lo akan tergantikan sama AI gitu ya, mayoritas ya, tidak semua. Dan itu yang bahaya buat teman-teman sekarang. Jadi kenapa loyalitas itu penting juga sebenarnya di beberapa aspek. Karena kadang-kadang perusahaan tuh butuh membangun fundamental bisnis yang besar sekali. Dia butuh orang-orang yang akan lama stay di perusahaannya dia. Dan indikator-indikator orang yang stay lama itu bukan dinilai pendekatan dari kemampuan hard skillnya murni. Oke. Tapi yang dilihat dari attitude-nya, keinginan dia berjuang, kemampuan dia beradaptasi. Itu bagian penting perusahaan untuk melihat orang itu dia akan mau invest panjang apa tidak. Oh, I see. Oke. Nah, kamu menuntut aja kan? Jujur iya. Oke. Berarti itu ya 3 poin itu ya yang menjadi mungkin tips gitu buat kita sebagai karyawan atau mungkin terutama buat teman-teman yang masih mencari kerja. Gitu. Oke. Mungkin itu dulu. Ada teman lagi nggak? Enggak sih. Udah waktunya kita harus closing kayaknya. Iya. Oke, kalau begitu teman-teman semoga apa yang kita obrolin ya itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Entah itu para pencari kerja atau mungkin pekerja kayak aku. Atau mungkin buat perusahaan-perusahaan yang tadi sempat kita spill. Nah barangkali bisa memperbaiki. Terlalu lebay sih kalau memperbaiki. Iya Ya. kayaknya terlalu lebay lah. Ya begitulah ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk Ya subscribe, like, share, and comment. Aku udah hafal nih. Dua ini ya. Oke, see you teman-teman semuanya.